Ini bakal ada SRG yang pegang kendali gamenya. Oke, final prediction Mbak Pulung. SRG tadi. Prof KB. Valkans IP Brand. Oke, itu dia. Kita bakal melihat ini dia game terakhir kita di MSC 2024 at Esports World Cup bersama Rachel Remes dan juga Owl. One last chance. Kesempatan terakhir. Harapan seluruh pendukung MPL MY berada di pundak Selangor Red Giants. Mampukah mereka berhasil mewujudkan impian itu? Ataukah raja terakhir akan memusnahkan harapan mereka? Let's go! Grand Final MSC 2024 at Esports World Cup. Let's go! Apakah ini dia Valkans AP Brand yang akan bisa melengkapi deretan trofi mereka? Ataukah satu tim yang begitu melesat akan bisa membuat sejarah baru yang mengejutkan pula? Kita akan lihat bersama-sama karena ini udah menginjak game yang ketujuh. Akan menjadi match point untuk kedua belah tim. One last chance. Best of one. One last chance, gak ada kesempatan lagi habis kali ini. No. Dan kita akan lihat ya. Sekarang Sekis dengan alfanya beserta Link yang jatuh ke tangan dari KLTV. Tapi kalau ngelihat dari segi draft nih, Valkans AP Brand mereka punya area of effect yang cukup besar. Mereka bisa bermain secara kombinasi nantinya. Yes, benar banget. Tapi kalau ngomongin Valkans AP Brand, yang mungkin mereka harus pikirkan adalah gimana caranya poking damage dari sosok View ini bisa dimaksimalkan. Karena mungkin real world manipulation-nya itu nggak bakal terlalu sering dia buka. Tapi gimana cara dia mainin pola dari power range yang dia miliki. Tapi dengan KLTZ menuju ke arah top lane, Sekis sudah melakukan sedikit coverisasi yang mungkin sangat harus kita saksikan. Itu adalah pelajaran yang cukup mahal. Awareness-nya cukup tinggi untuk Super Marco. Yes, bergerak ke arah bawah. Kram dan Storm yang ditarget sepertinya. Tempest of Blade, mereka terlalu terburu-buru untuk mendapatkan satu buah point kill. Yang mungkin nampaknya menurut aku pribadi itu masih cukup mahal banget dengan Tempest of Blade. Retribution udah pasti kemungkinan besar dari Valkans AP Brand akan kehilangan dari turtle-nya di atas kertas. Harusnya begitu. Karena nggak ada dari Tempest of Blade-nya. Tapi berbicara tentang juga hero dari Selangor Giants, mereka bener-bener melee range banget. Dia close range combat nantinya dan itu akan bisa dijebak dengan real manipulation kah, dengan penalty zone kah, dan bermain secara front to back ini agak cukup berat untuk bisa menjangkau ke arah view-nya nanti. Tapi yang pasti mereka sudah sadar kalau misalnya Faramis di ban itu adalah keputusan yang sangat tepat kalau menurut aku. Dengan kondisi saat ini, para pasukan dari Valkans AP Brand mereka akan coba membuang Flatzy berada di garis depan. Lihat, tidak akan ada yang bakal coba masuk ke dalam sana. Terlalu berbahaya, terlalu riskan. Dan itu dia, di atas kertas dia gagal. Karena mereka terlalu terburu-buru untuk numbangin dan menukarnya dengan Crown Flicker di arah bottom lane. Aku nggak tahu, menurut aku itu nggak terlalu worth it. Ya, dan kayak kembali ya sebenarnya di game ke-6 tadi juga kita lihat awal yang akhirnya menjadi domino efek yang nggak berhenti kan. Kayak kesalahan kecil, first blood, akhirnya buyar semuanya. Dan sekarang mungkin ini yang bisa dimanfaatkan sama Selangor Red Giants. Valkans AP Brand yang akhirnya tidak bisa mengontes ke arah turtle-nya akan menjadi satu buah tabungan lagi di early game untuk Selangor Red Giants bisa melakukan agresivitas yang lebih lagi. Ya, karena ini udah gak ada kesempatan lagi. Ini last chance mereka loh. Ini kalau mereka udah lepaskan kesempatan kali ini, kita nggak tahu apakah di kemudian hari mereka masih mampu untuk berada di Grand Final. Dan bahkan dari Valkans AP Brand ini juga momentum untuk mereka bisa membalikan kembali keadaan yang telah mereka tinggalkan beberapa game sebelumnya. Lihat sama-sama ragu, lihat sama-sama mereka sadar kalau nggak ada yang boleh terburu-buru untuk game yang tidak ada nyawa selanjutnya. Yes, dan juga tadi ada flicker yang di-trigger ya untuk Ogwen-nya bergerak mundur setelah inisiasi Minon Fury dari Yums. Dan ya itu dia sebuah kehati-hatian dan berujung menjadi keraguan-raguan ya. Menjadi yang terlihat membuat dari game pertama ini sedikit lebih pasif. Lebih ke fokus dulu nih ngambil objektifnya. Belum ada inisiasi berlebih lagi juga yang bisa dilakukan. Dan satu buah Windtalker sekarang sudah diamankan di tangan Innocent. Ya, saya juga mengamankan terlebih dahulu, takutnya kopi saya tumpah ketika saya loncat-loncat. Gebrak-gebrak. Jadi ada baiknya kita amankan juga. Tapi dibalik semua gameplay yang agak cukup flawless sampai di menit yang ketiga, jujur di Selangor. Pertama dia berhasil ngasih pressure di arah gold. Kedua dapetin turtle. Memang itu sepatutnya mereka dapatkan. Ya, dan ini kita akan lihat siapa yang akan bisa membawa pulang 1 juta US dollar ya. Ya, 1 juta US dollar. Selain 1 juta US dollar, pride-nya juga. Betul. Mid-season cup pertama kali di Esports World Cup itu mahal sekali menurut aku. Betul, dan pastinya kita akan lihat kali ini Turtle
yang sudah muncul. Kembalikah ada kontes, tapi masalahnya kalau misalkan ngelihat dari alfanya ini juga snowball, lumayan mengerikan loh. Karena ya kalau misalkan dalam keadaan tertinggal ya bahkan kalau ngeliat dari fighter ya bisa jadi tumbal kan nantinya. Beda sama Assassin. Oke, tapi dari sana Ogwen akan coba terpressure sama sekali. Tidak ada yang bisa mengcover. First blood di tangan para pasukan dari Falcon Champion Brand. Mereka akan coba kehilangan 2 pemain dan bahkan ini akan menjadi pemain ketiga. KLTC mencoba untuk menyelamatkan nyawanya. Sedangkan View di sana pengen dapetin 1 Sekis. Dan akan coba di following up. Berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Setidaknya at least usaha yang dilakukan View tidak sia-sia. Meskipun begitu, KLTC berada di ujung tanduk. Mampukah dia bertahan? One last hit berhasil menutup point kill dari bottom lane. Wow, dan Selangor Red Giants banyak banget keuntungan yang bisa mereka dapetin. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin outer middle turret bahkan di menit yang kelima. Mereka nggak peduli turtle, mereka mau coba untuk ngancurin dan bahkan Final Slash. Final Slash yang on point membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants mereka dibalikan kembali kanannya. Lihat last nilai cukup tinggi dari Ogwen. Dia nggak bisa bertahan, dia bisa cukup besar. Dan bahkan Innocent standby di arah bottom lane mencoba untuk melepaskan seluruh garukannya. Flatness keputusan yang cukup sulit, nampaknya salah. Walaupun mereka tetap berhasil mendapatkan grab, tapi itu gak worth it. Lihat berapa banyak yang bisa didapatkan oleh seorang Innocent. Falcons terlalu terburu-buru, mereka menggali kuburannya sendiri. Oh my god, dan bahkan keputusan untuk first pick ke arah Roger dijawab dengan begitu baik. Innocent hadir sebagai eksekutor, membuat Falcons Epic Brand kali di dalam keadaan yang terancam. Dia turun loh, dia turun dan bahkan View akan coba dicabik, tapi untungnya Ogwen sangat-sangat sigap melasukan cover yang sangat tepat. Double stun dilakukan, Yums jadi target utama. Meskipun para pasukan dari tim Selangor mereka mendapatkan keuntungan, tapi ternyata lihat dua-duanya nggak ada yang mau ngasih nafas. Yap, dan juga Selangor Giants cukup terburu-buru ya tadi ya mengejar ke arah view-nya, tapi akhirnya selamat dan bahkan 2 pemain yang dipunish dan Innocent loh yang tumbang ini cukup berbahaya. Jangan sampai nantinya mereka terbawa adrenalin dan itu yang dimanfaatkan harus sama Falcons Epic Brand. Mereka cukup bermain ya udah reaktif dulu aja nih. Bahkan kita juga terbawa adrenalin sih sejujurnya melihat ini mereka cukup terlalu terburu-buru. Dan ini kalau bisa kita lihat keputusan dari Innocent ke arah bottom lane itu wise banget sih. Dia meninggalkan 1 turret yang dilempar terhadap seorang Super Marco, tapi ternyata di balik itu semua point kill yang sangat worth it didapatkan bahkan KLTZ, Flatness di depan sana. Cuma ketika mereka masih mau lebih, itu ternyata membuat mereka yang harusnya dari untung banyak jadi nggak dapetin yang setimpal. Makanya berlebihan itu nggak baik. Nggak baik berlebihan. Baik. Jadi mungkin kayaknya dari Selangor Red Giants harus mengontrol dulu nih bagaimana adrenalin rush yang mereka miliki. Karena memang ini gelar juara ada di depan mata. Tapi ingat, depan mata bukan cuma buat SRG doang. Ini juga buat Falcons Epic Brand. Dua-duanya. Iya, makanya Falcons Epic Brand mereka juga akan berusaha pastinya untuk bisa mendapatkan kembali game yang ke-7 ini. Karena kalau ngelihat mereka dalam keadaan ketinggalan tadi ya. Kalau Selangor Red Giants dapetin match point-nya duluan kan. Dan sekarang keadaannya disamakan. Ya itulah, untung aja di game sebelum ini dari Kram itu nggak pakai Ruby sih. Mungkin nggak 4-3. Bisa 4-2. 4-2 untuk Selangor malahan. Oke. Dan turtle control kembali dilakukan oleh Selangor Red Giants. Dan sepertinya dalam keadaan seperti ini sulit lagi untuk KLTZ bisa mengontes dan menjadi perfect turtle untuk seorang Sekis. Mereka cukup sulit untuk bisa menangkapkan Sekis 1. Cuma kembali lagi dengan kondisi dengan power split push dari KLTZ. Dan dia udah kembali melakukan tindakan preventif. Just in case dia nggak kuat untuk team fight dengan adanya purple buff. Atau dia tidak punya purple buff dalam kondisi terburuknya. Dia masih bisa team fight seperti tadi. Iya, oke. Dan bahkan kita akan melihat kali ini di arah tengah nih. Sudah tidak ada outer turret. Yang dimana nantinya vision dari Selangor Red Giants akan lebih leluasa. Ogwen akan coba untuk maju. Akan coba dipasang karena Yums cukup di situ saja. Tapi ternyata flicker yang dikeluarkan oleh Yums itu nggak keluar. That's why mereka nggak mau following up. Kalau mungkin flicker yang ada keluar, itu akan jadi sebuah informasi yang mahal banget. Oke, dan kayaknya bergerak ke arah atas nih KLTZ yang akan coba ditangkap kah? Oke, berat ya. bakal coba ditangkap. Tapi ini terlalu banyak short skill. Dan sedangkan dari laning Falcons Epic Brand, kali ini dari Selangor Red Giants juga belum ada yang menang laningnya. Jadi ketika mereka show 3 di arah top lane, ini memberikan informasi kalau Ruby-nya bisa dimakan dan bahkan di arah bottom lane itu bisa di split push oleh Link-nya. Tapi tidak dilakukan oleh Falcons Epic Brand. Hanya split push-nya aja yang dilakuin. Dan Ruby-nya juga masih cukup aman, kremnya Innocent sekarang selesai dengan ada sebuah Malefic Roar. Akan semakin tinggi lagi dan bisa menembus nantinya Flatness maupun Ogwen yang di lini depan. Dan ke arah bawah nih bergerak, mencoba untuk bisa membersihkan terlebih dahulu apakah sempat agar tidak hancurnya outer turret. Dan sempat ternyata. Lapangan
Clan of Down Lapangan. 50% dipegang Selangor Red Giants. Dia jujur bagus banget untuk ngendaliin laningnya. Kedua, dia juga tidak terlalu takut dalam kondisi yang saat ini dia pegang. Walaupun goal tidak terlalu jauh, tapi dia berani banget untuk coba ngebuka map. Memang kondisinya untuk satu orang Falcons AP Brand itu ya tidak setara dengan satu orang Selangor Red Giants untuk saat ini. Karena dia punya power yang lebih. Cuma kalau 4 versus 4, kasusnya berbeda. Jadi harus solid dari Falcons AP Brand. Ya, mereka bisa mainin kombinasi kan juga kan. Dari 5-5-nya bahkan ini sinkron banget nantinya. Yes. Area of effect-nya besar, sisi power untuk bisa inisiasinya juga banyak. Dan kita akan melihat bagaimana Lord kali ini akan dipegang terlebih dahulu oleh SRG. Akan coba dipegang oleh SRG di depan sana. Bahkan Falcons AP Brand mereka nggak ada yang bisa melakukan kontes. Mereka harus lepaskan begitu saja Lord pertama di tangan Selangor Red Giants. Tapi dengan adanya The Ult High Ground Defender yang muncul lagi ke lane of down-nya itu Eve. Yep. Mungkin agak cukup sulit dengan Lord pertama dapetin pasif best turret. Harusnya ya, karena inner turret juga masih berdiri kan. Apalagi Falcons AP Brand mereka tahu nih mereka nggak mau paksa fight-nya. Jadi mereka bisa defense dalam keadaan yang optimal dengan kelima pemain yang siap juga. Karena berbeda cerita nantinya. Kalau misalkan mereka udah kehilangan Lord. Oke, Yogun. Oke, dia memaksa menuju ke arah Yules. Lihat tengah Minon Fury berhasil mendapatkan 2 di belakang sana. Emma Vendor di shot point. Berpaskan dari Falcons AP Brand. Mereka terpressure tanpa adanya Vandal Slash cover. Membuat Falcons AP Brand mereka kehilangan view. Dengan di depan sana Graham. Seorang diri Stroming. Out of nowhere on play pun terjadi. Double kill didapatkan. Falcons AP Brand mereka terlalu terburu-buru. Bahkan Super Marco hilang. 3. Ini bencana. Lord bergerak di arah bottom lane. Mereka akan bisa melakukan cover. Menuju ke arah mid lane akan menjadi best turret. Pilihan yang sangat nikmat dan menuju ke arah pendenjangan 11. Oke. Nikmat untuk Selangor Red Giants. Inisiasi yang dilakukan oleh Falcons AP Brand tidak memungkinkan ternyata bisa dimanfaatkan. Dan sekarang Lordnya, apakah akan bisa membawa Selangor? Lordnya di arah bottom lane. Mereka berhasil memecahkan best turret. Tapi tidak bisa untuk melakukan game karena terlalu terburu-buru view-nya. Di depan sana, Fantasy masih bisa mengcover. Mendapatkan 4. Sedangkan Kaltisi akan menjadi target utama menuju ke arah belakang Innocent. Oh, God! Final slash save the day for this time! Dan bahkan pasukan dari Falcons AP Brand mereka berhasil bertahan. Sang raja terakhir belum mau tumbang. Oke. Tapi ini berbahaya sekali. Falcons AP Brand mereka kehilangan base turret di arah bawah. 2 pemain yang hilang walaupun mereka masih bisa defense. Tapi apakah dengan nantinya bala bantuan dari Lord in hands akan bisa mereka tahan lagi karena sekarang Selangor Red Giants mereka hanya kehilangan Innocent. Mereka hanya menukarkan 1 untuk 2 yang begitu cukup mahal dan bahkan base turretnya juga bisa disecure oleh Selangor Red Giants di arah bawah. Dan 1 kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk Falcons AP Brand. Mereka masih punya nafas sedikit lebih panjang dan jangan sampai mereka melakukan kesalahan seperti tadi lagi karena inisiasi berujung maut. Inisiasi yang berujung maut ini nggak baik untuk para pasukan dari Selangor Red Giants juga. Mereka udah punya power dapetin 1 best turret di bawah menit ke-12 itu udah mahal banget harganya. Kedua, bahkan ketika Lord yang mereka dapatkan nanti di arah mid lane itu akan membuat Selangor Red Giants punya power 3 lane push. Oke. Wow, ini kita yang deg-degan juga ya. Seru banget ini. Apalagi aku ini banget impress banget sama Krem. Iya. Ruby-nya luar biasa. Di awal tadi kita lihat lifesteal-nya langsung gas yang banget tinggi. Terus juga tadi dengan chain CC yang begitu baik, sinergi banget sama Yums-nya. Dan akhirnya itu menjadi ternyata yang berkombinasi dari Symphony of Skill-nya yang lebih jalan dari SRG. Iya, bahkan tadi jujur aja kalau Falcons AP Brand salah sedikit ngedefense itu endgame. Ya, Tapi di depan sana mereka fokus menuju ke arah seorang Ogun. Mereka nggak peduli, mereka akan lahap tengahnya. Mereka akan lahap depannya. Mereka nggak punya badan untuk kali ini. Karena memang Arlot, kalau nggak agresif ya akan dimakan. Yap, dan tidak ada sosok frontline dari Falcons AP Brand dimanfaatkan dengan begitu baik. Lord langsung dieksekusi bahkan tanpa adanya upaya kontes yang bisa dilakukan oleh Falcons AP Brand. Lord in hands. Apakah ini akan menjadi 1 in hands kemenangan untuk SRG karena di depan mata ini bisa dikawal tanpa ada yang tumbang sama sekali dari mereka. Kuda hitam benar-benar mengerikan. Bahkan Kaltisi nggak boleh tumbang untuk kali ini. Lihat, dia harus recall, dikejar oleh Sekis. Kalau Sekis kejar ini bahaya. Kenapa? Waktunya makin bergulir. Terugi untuk SRG-nya. Oke, tapi sekarang Lordnya akan di bawah. Ini bakal ada 3 lane push yang akan dimanfaatkan. Yang sudah aku bilang, 3 lane push akan nyata. Para pasukan dari Falcons AP Brand, mereka agak cukup sedikit kesulitan untuk melakukan clear. Tapi dengan ada high ground defender, dan mereka mendapatkan flash CC. Karena di depan sana free hit, dan flash CC-nya harus hilang. Para pasukan dari Falcons AP Brand bisa melakukan follow-up damage.
Meanwhile Yums akan menjadi korban para pasukan dari tim Falcon CP Brand. Tapi Soul Blade tidak terlalu berarti, tapi dengan Immortality Sekis harus tumbang begitu saja. Satu hit terhadap Sekis akan bisa menyelamatkan para pasukan depan. KLTC berhasil mendapatkan point kill atas Innocent. Para pasukan dari tim Falcon CP Brand. Krab coba fokus menuju ke arah Mesya. Gak boleh apapun terjadi, tapi nampaknya tidak akan bisa karena terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang Super Marco dan juga View. Mencoba untuk menyelesaikan satu game untuk seorang Stromy. Mundur adalah sebuah jawaban. Dan lihat Kram di sana mencoba untuk membuat Super Marco terzoning out. Mencoba untuk Super Marco tidak boleh pulang. Tapi ternyata kalau Kram yang tumbang ini mendapatkan kerugian yang mahal untuk Selangor. Disengage adalah jawaban yang paling tepat. Dan Falcon CP Brand masih bertahan. Mereka tergempur dan bahkan hampir hancur dari base-nya. Tapi defensive solid yang mereka lakukan, mereka masih memperpanjang game yang ke-7 kali ini. Dan Selangor Red Giants harus lebih waspada agar jangan terlalu terburu-buru. Minus 1 jantung adik-adik di kolom komentar, ramaikan. Dan ini dia, di mana Grand Final MSC yang mungkin banyak orang mengira akan menjadi one-sided, ternyata terbukti tidak. Ternyata 7 game mereka mainkan, dan bahkan mereka dengan draft yang sangat kuat dari kedua belah sisi. Alright, satu buah Winter Crown selesai di tangan dari Seki setelah juga tadi Immortalnya pecah harusnya. Dan 2 base turret yang hancur dari Falcon CP Brand. Mereka akan ada PR tersendiri untuk bisa bagaimana mengontrol laju dari Super Wave Minion yang disumbangkan oleh Selangor Red Giants. Lane atas ini cukup imbang, masalahnya untungnya yang nggak hancur lane jauhnya ya. Jadi agak lebih enak lagi untuk bisa dikontrol semenjak juga kita tahu bagaimana mobilitas dari KLTZ dengan Breath of Despair. Bahkan ini akan bisa lebih optimal lagi untuk bantu clear, untuk bisa langsung join the fight nantinya. Dan Selangor Red Giants, mereka harus mempertahankan adanya kelima pemain mereka untuk nantinya setup menuju ke arah Lord. Di saat genting seperti ini cuma satu yang bisa mereka lakukan, tenang. Untuk kedua belah tim, kalau nggak tenang siapa yang terburu-buru dia akan kalah. Dan dia akan kehilangan yang sudah ada di depan mata mereka sampai saat ini. Ya, dan menurut aku ini udah bukan cuma sekedar strategi, gameplay, mekanik, tapi ini tentang mentalitas. Mentalitas yang aku bilang Selangor Red Giants, kuda hitam, raksasa dari MPL MY, dan Lord kali ini sangat menentukan sekali. Even though dia mendapatkan Lord, kalau dia terkena wipe, kasusnya akan berbeda kali ini. Yes, dan lihat bagaimana kali ini Kram bakal menzoning out, tapi Falcon CP Brand mereka nggak akan tinggal diam. Mereka bakal paksa kontes. Mereka akan paksa kontes, tapi mereka telah melihat di mana Stromy berada. Dan sosok dari KLTZ tidak memiliki purple buff itu sebuah jawaban untuk para pasukan Selangor untuk dapetin Lord sekarang juga. Harusnya ya. Sekalipun Flap TZ akan masuk, mereka tinggal makan Flapnya, mereka tinggal sustain fight-nya, mereka akan fokus ke arah Kyle-nya setelah ini. Tapi kalau kondisinya Super Marco muncul di arah top lane, ini akan jadi fight yang gak cukup adil untuk Falcon CP Brand. Dan bahkan Lord bisa di tangan para pasukan dari Selangor Red Giant. Super Marco itu dia muncul ke arah atas, dan langsung ada Flap TZ melakukan cover. KLTZ di arah belakang fokus menuju ke arah Innocent, tapi dengan cover yang sangat baik, View tidak ada yang bisa menjaganya. Bahkan mereka kehilangan high ground defender mereka bersama dengan Innocent. Memang situasi dengan adanya awkward, masih coba bertahan. Super Marco hilang 3, bahkan menuju ke arah 4. Ini bencana 3, dan bahkan 4 orang hilang. Looking for wipe up. Ini benar-benar bencana. Kuda hitam benar-benar nyata. Raksasa dari Malaysia akhirnya membuktikan berhasil membawa piala internasional pertama bagi MPL Malaysia dan membungkam raja terakhir Falcon CP Brand untuk melengkapi piala internasional mereka. Dan ini dia, satu raksasa dari Malaysia membungkam raja dari Filipina, menunjukkan kepekarsaannya dengan begitu luar biasa.